hikmat daripada Tuhan boleh terus mengalir ya Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dari pelajaran hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami yang Zoom hari ini maupun nanti akan menonton lewat video, biar penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan saya berdoa kami sempat pelajaran hari ini. Haleluya, amin. Amin. Oke, hari ini kita membedah soal doa syafaat ya. Minggu kemarin sudah doa pribadi, sekarang doa syafaat. Jadi doa syafaat itu apa? Doa syafaat itu berdoa untuk kepentingan orang lain ya, doa syafaat artinya. Oke, terus Erik. Nah, Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 itu bicara soal Abraham yang mempertahankan kota Sodom. Nah, itu ya seperti itu. Jadi dia bukan berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk Sodom dan Gomora. Itu doa syafaat. Nah, kita juga saat ini dunia ini sudah seperti Sodom dan Gomora. Karena itu kita juga seharusnya kayak Abraham, kita harus mempertahankan dunia ini dari amukan Tuhan, murka Tuhan. Kalau menurut saya sih ya, kalau dulu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka untuk pesta pora dan untuk LGBT lah, zaman sekarang ngomongnya, pasti Tuhan juga tidak suka melihat dunia saat ini begitu marak LGBT-nya dan begitu marak kejahatannya, pasti nggak senang, pasti ada hukuman. Nah, yang dipertahankan oleh Abraham sebetulnya memang kota itu kalau ada orang benar gitu ya, itu minta sama Tuhan supaya tidak dihukum, kasihan orang benar itu. Memang di situ akhirnya nggak ada 10 orang nggak ada yang seperti mintanya Abraham, cuma ada malah 3 yang selamat. 4 sebenarnya sama istrinya Lot, tapi istri Lot menoleh ke belakang, jadi itu cuma 3 yang selamat. Tapi Tuhan tahu menyelamatkan orang yang benar itu. Maksudnya Sodom dan Gomora tetap dihukum, tapi menyelamatkan orang yang benar. Nah, itu juga yang kita minta dari murka Tuhan saat ini ya, doa syafaat untuk orang-orang. Kita sih sebetulnya bukan cuma orang-orang saja, tapi kita minta supaya bumi ini tidak mendapat murka Tuhan sedemikian hebat. Sebetulnya Indonesia juga mengalami dampak, misalnya gempa bumi, tsunami, banjir nggak tahu dari mana tiba-tiba datang lagi, gitu. Jadi kita tahu sekali Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya untuk menghukum orang-orang yang tidak betul ya di bumi ini ya, seperti itu. Nah, itu yang kita harus doakan. Kita doakan untuk Indonesia, kita doakan untuk daerah kita, itu seperti itu ya, doa syafaat. Oke. Jadi kita perlu doa syafaat itu karena apa? Yohanes 3:16 kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga, nah ya, dia mengaruniakan anaknya tunggal supaya barang siapa percaya pada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan itu menginginkan semua orang diselamatkan. Tuhan nggak pengen semua orang binasa. Sebetulnya untuk menyelamatkan manusia, dia turun ke dunia supaya manusia itu bisa selamat. Pengennya semuanya. Karena darah Yesus itu cukup untuk membasuh semua manusia di dunia ini dari dosa-dosa. Sebetulnya kepengennya Tuhan gitu. Kalau di surga sana, kata orang yang pernah ke surga, saya pernah baca, siapa nggak tahu ya, lupa juga ya. Di surga ada satu laut merah, lautnya merah terus kotor gitu ya, banyak sampah, banyak segala macam kotor lah. Nah, jadi si orang ini tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau ini laut apa kok merah banget, kotor lagi. Oh, itu darahku, kata Tuhan. Yang membasuh dosa jadinya semuanya kotor. Membasuh dosa manusia. Kotor sekali ini. Manusianya juga banyak, tapi laut itu cukup untuk membasuh semua yang berdosa, semua yang melakukan dosa, semua dibasuh supaya bersih, supaya benar di hadapan Bapa di surga. Jadi ada
cukup banyak darah untuk menyelamatkan banyak orang. Maunya Tuhan Yesus sekali lagi ya, dunia. Jadi karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dia nggak bilang, itu kan dia lagi ngomong sama, waktu itu dia ngomong sama Nikodemus kan. Dia nggak ngomong ini, karena begitu besar kasih Allah kepadamu. Nah, kalau mu itu kan cuma satu kan, itu namanya cuma terbatas. Tapi Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi dia mengharapkan sekali dunia itu semua selamat, isi dunia itu. Pengennya Tuhan ya. Sekarang kita lihat di Yeskiel 22 ayat 30. Coba dibacakan tolong. Ada. Yeskiel 22 ayat 30. Ayat 30 ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi aku mencari seorang yang akan berdiri di hadapanku untuk mempertahankan negeri itu. Tapi aku tidak menemukannya. Jadi harus ada yang mempertahankan. Tuhan waktu itu mencari seorang aja yang mempertahankan, nggak ada. Nah, itu gunanya kita mempertahankan negeri ini, mempertahankan daerah ini. Misalnya, kalian tinggal di Kalimantan, mempertahankan Kalimantan. Lebih spesifik lagi, misalnya kalau dikirim di Ngabang ya, Agape ya. Iya, ada Ngabang ya. Ya, mempertahankan Ngabang dari Tuhan. Nah, itu kita dari amukan Tuhan, karena di situ banyak orang berdosa, kita berdoa untuk mereka, mempertahankan itu. Dan Tuhan pengen kita mempertahankan, karena Tuhan waktu itu bilang, aku mencari seorang yang akan mempertahankan, berdiri di hadapanku, mempertahankan negeri itu untuk membela, tapi ternyata aku tidak menemukannya. Membela untuk apa? Supaya tidak kumusnahkan, kata Tuhan. Nah, itu ya, Yeskiel 22 ayat 30. Sekarang kita lihat 1 Timotius 2 ya. Saya akan baca dulu. Ayat 1 ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi itu benar-benar dinasihatkan oleh Paulus juga untuk berdoa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke ya, untuk semua orang. Jadi sungguh-sungguh perlu doa syafaat karena semua orang harus didoakan. Terus untuk apa lagi di bawahnya banyak sekali. Terus ya, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sekali lagi Tuhan pengen kita diselamatkan. Nah ya. Oke. Jadi yang perlu didoakan tadi udah kita baca 1 Timotius 2 ayat 2 itu untuk pembesar, untuk raja, supaya kita hidup tenang dan tentram. Kenapa raja-raja pembesar-pembesar itu harus didoakan? Kenapa Pak Jokowi kita harus doakan? Karena sebagai pemimpin dia perlu hikmat dari Tuhan supaya bisa menjalankan Indonesia ini, memerintah Indonesia ini dengan baik dan benar dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Terus kita berdoa supaya dia dengan hikmat Tuhan saja bekerjanya. Terus yang kedua juga kita berdoa misalnya untuk Pak Jokowi supaya setiap kejahatan yang akan ditimbulkan ke Pak Jokowi itu dihalangi, dibatalkan. Ya, karena kita sekarang punya pemimpin yang luar biasa, Pak Jokowi. Kita tahu secara kerjanya begitu baik. Ya, saya terkenal waktu saya ke Kalimantan. Kata Erik, ini Bu, dulu ini kalau belum ada jalan trans Kalimantan ini untuk ke Meliau misalnya dari sana, dari Pontianak apa kalau salah ya, itu 6 jam ke Meliau. Itu ya, Erik ya? Lebih jauh lagi kayaknya, bukan 6 jam. Iya, semenjak ada itu jadi diperbaiki jalan, ada jalan transnya. Nah, setelah ada jalan trans jadi lebih cepat. Ada cuma 3 jam ya apa ya? 3 jam. Dulu saya 3 jam ya. Dulu saya waktu ke Meliau tahun berapa ya? Waduh, itu sebelum tahun 2000 deh kayaknya.
1998 ya. 94 apa 9 berapa nih? 94 mungkin atau 93 atau 92 sekitar itu. Wah, itu mantap. Mantap ke situnya lamanya itu Pegelinu. Saya ingat sampai ke Menial itu udah aman banget dan itu ya luar biasa. Itu kekuatan dari Tuhan saja ya untuk sampai ke Menial sehari-harian gitu. Nah, pesawatnya cepat, giliran sampai di Kalimantan menuju ke daerahnya itu wow. Tapi sekarang ada jalan yang baru dibikin oleh Pak Jokowi itu mempermudah. Itu luar biasa ya. Dia cukup banyak membuka jalan tol di Indonesia ini supaya perekonomian lancar. Dan dia punya banyak kebijakan yang menguntungkan rakyat. Jadi kita harus dukung dia dalam doa supaya bisa menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa jabatannya. Dan kita batalkan setiap kejahatan yang ditimpakan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu walaupun sudah baik begitu, musuhnya banyak banget. Cari-cari salahnya, cari-cari kapan bisa menjatuhkannya, dikatain macam-macam ya Pak Jokowi itu. Pak Jokowi mempromosikan atau Pipang Ambawang. Terus Indonesia geger. Itu kan babi, Pak. Loh iya, tapi rakyat Indonesia kan ada yang makan babi juga. Memang rakyat Indonesia nggak ada yang makan babi, kan ada kata Pak Jokowi ya. Jadi dia betul-betul menerapkan masyarakatan yang adil dan makmur. Makanya kita harus dukung itu misalnya ya. Jadi raja-raja yang membesar itu harus didoakan. Nah kalau pemimpin gereja harus doakan nggak? Harus. Seperti itu ya. Pemimpin gereja juga harus didoakan. Coba apa benar apa enggak? 2 Korintus 1 ayat 11 itu ya nanti kalian baca sendiri ya. Itu untuk para penginjil supaya mereka lepas dari bahaya. Kalau dibaca satu-satu lama ya, nanti kalian baca sendiri. Jadi untuk para penginjil supaya lepas dari bahaya. Para penginjil itu memang ujung tombak buat gereja untuk membawa berita baik ke daerah-daerah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Dan untuk mencapai ke sana itu, wah, itu banyak bahaya. Waktu Paulus penginjil juga itu lewat laut, lewat darat, wah, udahlah banyak rintangan ya. Yang di Kalimantan aja lewat darat banyak rintangan. Nah, kalau harus lewat sungai Kapuas, Sungai Mahakam, besar-besar banget kayak gitu. Tentu ada bahaya juga di sana. Nah, kita doakan para pemimpin, para penginjil, pemimpin gereja itu kita doakan supaya mereka juga dapat menginjil selamat dari bahaya dan dapat mengajar dengan benar. Kalau ngajar yang nggak benar gawat. Kalau pendeta kita gembala itu ngajarnya nggak benar, bisa repot nanti anak buah semua ngikut. Ada jalan yang bisa nggak lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Waduh, repot itu yang kayak gitu. Oke ya, jadi itu ya. 2 Korintus 1 ayat 11. Terus Mazmur 122 ayat 6 itu untuk kesejahteraan Yerusalem. Kesejahteraan Yerusalem. Nah, Yerusalem kita doakan juga, Bu. Apa iya, Bu? Kita orang Indonesia juga mendoakan Yerusalem. Ya didoakan. Karena apa? Karena memang dari situlah terpancar, kalau mau terpancar ya, coba kita lihat Israel ya. Orang Israel itu harus didoakan. Kenapa? Karena orang Israel itu, maksudnya Yerusalem itu orang Israel. Orang Israel itu mereka yang bawa kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu kita. Nah, semua penulisnya orang Israel. Itu dari depan sampai belakang orang Israel semua yang nulis. Nah, terus mereka yang pertama bawa Injil ke kita, yang mereka yang pertama yang begitu mendapat hikmat dari Tuhan dan menuliskan semuanya itu untuk kita yang sampai sekarang ini kita bisa baca. Kita tahu Alkitab itu ditulis yang pertama kali oleh Musa itu 1.500 tahun sebelum Yesus. Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah itu, kitab yang terakhir ditulis Wahyu itu oleh Yohanes. Itu tahun 100 setelah Yesus. Jadi ada rentang waktu 1.600 tahun ditulis oleh 40 orang penulis. Maaf ya, saya bersin.
40 orang menulis dan itu orang Israel semua. Nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Kalimantan yang nulisnya di situ ya. Kita doakan orang Israel karena mereka sendiri saat ini banyak yang belum mengenal Kristus. Ada orang Kristen di sana. Itu namanya Yahudi Mesias. Istilahnya apa ya, Yahudi Mesias gimana? Pokoknya mereka punya gereja, mereka menyembah Yesus. Tapi sebagian besar dari mereka tidak kenal Yesus, tidak mau kenal. Mereka tetap sama Taurat Musa. Lah itu kan harus kita doakan. Mereka berjasa membawa segala sesuatu yang baik buat kita. Masa kita tidak doakan mereka? Karena jalan keselamatan satu-satunya hanyalah melalui Yesus. Nah, mereka sendiri yang menerima kitab itu, mereka sendiri yang nulis itu, anak keturunan mereka itu kok nggak selamat. Jadi kita harus doakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Israel itu jam waktu buat kita. Segala sesuatu yang di Israel itu merupakan tolak ukur buat kita untuk berjaga-jaga kapan Yesus datang kembali. Nah, ya untuk persiapan nih. Nah, kalau Israel kayak gini kayak gitu, kalau Israel kayak gini kayak gitu. Ada seperti itu ya. Jadi kita betul-betul mendoakan mereka. Terus kita doakan juga mereka banyak juga yang ateis. Nah, supaya mereka ketemu Tuhan Yesus ya sekali lagi ya. Mereka manusia-manusia pintar. Kita tahu bahwa penerima Nobel terbesar di dunia itu orang Yahudi. Pintar ya. Yang otak-otaknya luar biasa. Kalau kita pegang HP sekarang itu, nah itu juga hasil karya orang Yahudi. Nah, kita doakan supaya mereka selamat gitu loh. Masa kita selamat mereka enggak? Kasihan banget itu. Mereka yang sudah dapat kitab, sampai hikmat semuanya, anak cucunya masa enggak selamat. Secara nomor 3-nya secara persaudaraan itu mereka saudara kita, anak cucu Abraham. Jadi kita harus mendoakan saudara kita dong. Itu anak cucu Abraham beneran, yang kita anak cucu Abraham rohani. Ayo kita doakan mereka supaya mereka juga mendapat keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Jadi itu yang disebut Mazmur 122 ayat 6 untuk kesejahteraan Yerusalem. Nah, seperti itu ya. Terus untuk Efesus 6 ayat 18 itu kembali untuk semua umat Tuhan. Semua umat Tuhan harus doain untuk apa sih? Dia supaya kuat dalam iman dan bertumbuh. Sekarang ini ada banyak gangguan. Kita tahu sekali anak-anak muda ini sekarang terganggu sekali sama game. Ya, terus gara-gara COVID itu kemarin yang dari tahun 2020 itu ke sini, itu mereka kan belajar di rumah semua. Nah, itu jadi males. Biasanya pagi-pagi udah mandi, udah siap makan, berangkat sekolah, pulang sore, praktikum lah ini itu. Sekarang males di kasur. Udah di kasur, sekarang karena di kasur terus, akhirnya main game. Main gamenya tuh dari jam malam sampai pagi. Paginya tidur mereka. Guru-gurunya, nah ini kita bisa doakan guru-guru juga ini ya. Guru-guru Kristen terutama. Supaya mereka nggak malas juga, karena COVID ini bikin orang malas. Kalau di daerah ini, guru-guru nggak bisa ngajar menurut mereka karena anak-anak didiknya itu nggak semuanya punya HP Android, jadi susah. Nah, tapi mereka juga tidak punya, ya sebagian besar dari mereka ya, saya nggak bilang semuanya ya, nanti tersinggung lagi ya. Sebagian besar dari mereka itu nggak punya hati untuk bertanggung jawab mendidik bangsa ini, generasi muda ini. Nah, itu misalnya ya generasi muda. Jadi generasi muda tambah ngaco. Semakin banyak yang ditawarkan internet yang mereka lihat, semakin mereka tertuju ke situ karena ngapain juga belajar gitu loh. Ngapain gitu, dengerin guru juga yang nggak enak, mendingan lihat di internet gitu. Nah, gini kita doakan untuk semua orang ya. Untuk para pengusaha kita doakan supaya mereka bisa punya ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, supaya mereka itu nggak mem-PHK karyawan. Kasihan karyawannya di PHK, itu misalnya ya. Jadi semua orang kita doakan. Nah, kita punya banyak pokok doa. Jadi kalau bilang doanya cuma semenit bisanya, ya bohong ya. Karena kita punya banyak ini ceritanya ya. Banyak yang harus kita doakan. Terus apalagi nih? 1 Timotius 2 ayat 1 itu ya semua orang. Itu maaf ya, itu 1 Timotius 2 ayat 1 ya. Sekali lagi, tadi untuk semua umat Tuhan, sekarang untuk semua orang.
Karena kalau kita baca juga di Petrus, Petrus bilang ada tambahkan pada imanmu, ya, kebajikan, nomor berapa, nomor 6-nya kasih kepada sesama, kasih kepada anggota tubuh Kristus, saudara, dan nomor 7 kasih kepada semua orang. Jadi kita juga mengasihi semua orang, termasuk orang gila-gila yang jalan-jalan itu, orang yang seringkali merugikan kita, ya kita doakan. Semua orang ya semua orang, jangan pilih kasih. Gitu. Kita punya banyak doa. Orang-orang yang tidak punya rumah, kasihan nih zaman sekarang nih. Saya kemarin baru pergi ke ngecat rambut ini ya biasa nih saya. Terus pemilik salonnya bilang, saya lihat ada seorang ibu di situ lagi tidur di kursi, mukanya ditutup gitu ya. Tutupnya benar-benar tutup. Pakai kain. Nah, itu dia tidur di situ. Dan selama saya ngecat, anak saya juga ngecat rambut. Itu lama kali 2 jam lebih ya. 2 jam, 3 jam lah. Nggak bangun ibu itu. Terus si pemilik salon tuh ngomong, ini ibu ini kasihan ini. Katanya nggak punya rumah. Katanya tidurnya di bawah pohon. Pakai gubuk-gubukan. Terus pakai kursi plastik yang putih. Saya sampai terenyuh ya, saya berpikir kasihan banget ya. Kata pemilik salonnya katanya keluarganya itu jahat-jahat. Jadi hartanya si ibu ini diambilin gitu. Aduh, ada ya orang seperti itu. Nah, itu orang itu harus kita doakan. Nah, tapi tidak cukup doakan ya, itu PR buat kita. Saya juga punya PR untuk ibu itu ya. Gimana caranya supaya dia bisa tidur dengan layak. Kasihan banget. Udah tua, udah 60 tahun lebih. Nanti barangkali nanti di musim dingin bisa-bisa dia ditemukan orang sudah meninggal di bawah pohon. Kasihan banget ya. Nah, itu seperti itu. Itu PR ya. PR sekali. Kita berdoa untuk semua orang. Nah, tapi yang terutama adalah bukan jasmani aja, tapi rohaninya kita perhatikan. Itu yang penting juga ya. Terus Mazmur 2 ayat 8 itu, mintalah padaku semua bangsa. Nah, gitu ya. Mintalah padaku semua bangsa. Nah, kalian yang ada di Kalimantan, minta suku Dayak, tapi suku yang lain juga ya. Di Kalimantan banyak orang Cina. Minta bangsa semuanya disebut aja yang ada di situ. Minta supaya mereka dapat mengenal Kristus. Seperti itu ya. Itu untuk berdoa untuk mereka semua bangsa. Nah, kita jangan punya punya hati yang condong kepada satu bangsa aja gitu ya. Kayak dulu zaman dulu tuh bangsa Jerman itu benci banget sama bangsa lain karena mereka berpikir mereka itu darah biru, satu-satunya darah biru di dunia ya, orang Jerman. Nah, kita darahnya kalau biru ya nggak hidup lah. Darah kita semuanya merah. Coba mau Amerika mau orang bule orang Eropa, orang Korea, mau orang Jawa, mau orang Kalimantan, mau NTT, mau Papua, coba aja diambil darahnya. Emang ada yang biru? Apakah darahnya beda-beda? Semuanya merah. Kalau biru itu berarti robot kali, plastik kali, bohong-bohongan. Dan pasti kalau darahnya biru itu penyakit. Nah, kalau sudah sampai biru itu orangnya sudah mati deh ya. Merah semua darah itu. Nah, kita harus berdoa untuk mereka. Terus 2 Tawarik 7 ayat 14 itu, nah ini kita baca aja deh ya. Ini ayat yang sangat terkenal. Nah, coba yang sangat terkenal untuk para pendoa ini ya. 2 Tawarik 7 ayat 14 coba. 2 Tawarik 7. Ya. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang berdosa itu kita bisa mewakili mereka. Nah, ini wakil ya. Ini kalau kita lagi doa syafaat, selain kita minta ampun untuk dosa kita juga bisa mewakili. Misalnya kayak Daniel mewakili bangsa Israel minta ampun sama Tuhan. Nah, jadi katanya firman Tuhan bilang seperti itu, kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, terus mencari wajah Tuhan,
maka dia akan mengampuni dosa mereka dan akan menyucikan mereka dari segala kejahatan. Luar biasa Tuhan kita tuh ya. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, kita akan terpesona dengan Tuhan yang begitu pemaaf. Sangat terpesona. Orang Israel itu tegar tengkuk. Kalau ada pemimpinnya mereka nyembah Tuhan, pemimpinnya. Makanya tadi aku bilang ya, mesti berdoa untuk pemimpin. Pemimpinnya benar tuh mereka menyembah Tuhan benar-benar. Pemimpinnya mati, mereka berdosa. Dihukum sama Tuhan. Mereka teriak-teriak sama Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan bangkitkan pemimpin. Tolong mereka supaya mereka bebas dari tindasan bangsa lain. Dan pemimpin itu menang bersama rakyat. Bersama Tuhan pasti ya. Tuhan yang menyertai. Habis itu selama hidup pemimpin itu benar. Pemimpinnya mati, berdosa lagi. Itu pemimpin itu sekali loh, menentukan arah jemaat, hati-hati ya. Berdosa lagi. Langsung Tuhan hukum lagi, pakai bangsa siapa lagi nggak tahu. Nah, mereka dalam tindasan teriak-teriak lagi, Tuhan bangkitkan lagi. Dan seterusnya Tuhan itu luar biasa. Orang sudah berdosa kayak gitu, pokoknya kalau teriak-teriak, minta pertolongan Tuhan, ditolong. Aduh, orang yang sudah mengkhianati Tuhan, jahat sama Tuhan, menjadikan Tuhan gak ada, itu kalau mereka teriak-teriak sama Tuhan, ditolong. Keren Tuhan tuh. Saya juga terpesona sama Manasya ya. Anak Hizkia. Hizkia itu raja yang luar biasa. Jalannya benar seperti Daud. Tapi dia punya anak yang jahatnya luar biasa namanya Manasya. Dan Manasya itu pemerintahnya lama sekali, ada 50 tahun lebih. Dan itu jahatnya, wah. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja, itu udah paling jahat lah. Makanya Tuhan sakit hati karena Manasya itu. Makanya dia hukum kerajaan Yehuda karena Manasya. Tapi kalau kita baca di kitab Tawari, pada satu ketika bangsa Filistin menindas Manasya datang pada Tuhan minta tolong, ditolongin. Aduh, Tuhan itu gimana ya, hebat sekali hatinya ya. Kayak kita gimana kalau kita? Manasya itu, dia menggorok Nabi Yesaya. Kejar Yesaya ini yang menulis kitab Yesaya tahun ini ya, bukan Yesaya yang lain nih, bukan Yesaya tahun ini. Yesaya tahun itu tuh yang menulis kitab Yesaya ini, dia dikejar-kejar oleh tentaranya Manasya. Akhirnya dia terkepung dan dia masuk ke pohon, ada lubang di pohon. Nah, pohonnya itu digergaji sama Manasya. Udah digorok lah si Yesaya. Dia juga membakar anaknya sendiri. Pokoknya dia, bikin sakit hati Tuhan lah, soal berhala dan seterusnya tuh sepanjang hidupnya. Malah ditulisnya di kitab Raja-Raja, Manasya adalah jahat sepanjang hidupnya. Bayangin. Tapi kitab Tawari mencatat sedikit pertobatan dia dan saya terpesona. Ya ampun Tuhan, kok Engkau yang mengampuni orang jahat kayak gitu si Manasya ini. Luar biasa. Luar biasa banget. Tuhan itu penuh kasih ya, belas kasihan. Zaman sekarang masih zaman anugerah, kita masih bisa minta belas kasihan dari Tuhan. Kita mewakili negara kita berdoa. Nah, di Indonesia ini ada jaringan doa nasional. Nah, kemudian di tiap provinsi ada juga jaringan doa regional namanya. Nah, nanti dari regional itu ada di kota dan kabupaten namanya jaringan doa sekota. Nah, itu memang nggak mudah menghidupkan doa untuk jaringan-jaringan doa ini karena orang-orang kalau disuruh berdoa itu sulit. Alasannya orang udah berdoa di rumah, sudah berdoa di gereja masing-masing. Malah kalau di gereja baptis itu doa syafaatnya panjang sekali. Dulu saya pernah bergereja di gereja baptis. Itu gereja baptis itu pendetanya tuh kalau doa syafaat, wah berdirinya sampai lama banget. Semua didoain, doa syafaat. Ngapain juga berdoa di jaringan doa. Nah, itu alasan orang-orang ya, menolak untuk berdoa. Nah, apa salahnya sih berdoa bersama dengan orang lain sehati? Kalau di jaringan doa itu yang enak nih ya, buat saya nih, gak pernah ditanyain, kamu dari gereja mana? Dari gereja mana? Dari gereja mana?
Karena pertanyaan dari gereja mana itu seringkali mengkotak-kotakan kita. Sehingga kita tidak benar-benar berdoa langsung, oh saya dari GBI, oh saya dari ANU, saya dari ANU, saya dari ANU. Nah, di jaringan doa nggak pernah tanya. Kumpul juga nggak pernah tanya, kamu gereja mana? Nggak pernah dipanggil delegasi ya, misalnya ya. Dulu waktu kami suka kumpul di jaringan doa tuh, dipanggil nanti misalnya di nasional. Rombongan Jawa Barat, maju. Rombongan dari Kalimantan, orang Kalimantan tuh keren loh. Kalau doa dia bawa delegasi banyak yang untuk dikirim ke Jakarta. Waktu itu saya sampai malu, loh ini diadakannya di puncak di Jawa Barat. Kok rombongannya kalah sama orang Kalimantan nih? Kita aja ke Kalimantan pakai ongkos bingung ya, ongkosnya. Nah, orang Kalimantan bisa sampai ke Jawa segitu banyak delegasinya. Keren banget tuh, pakai bajunya keren. Bikin kaos khusus ya, itu orang Kalimantan, keren sekali lah. Jadi panggil delegasi Kalimantan maju. Itu nggak pernah tanya ini dari gereja mana aja, nggak ada. Pokoknya delegasi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, NTT. Nah, dipanggilnya gitu. Dari Papua, orang Papua juga delegasinya lumayan banyak. Keren orang Papua ya. Mereka akan maju. Kerennya buat kita tuh kalau lagi pertama dipanggil delegasi-delegasi itu biasanya pakai pakaian daerah masing-masing ya. Keren-keren tuh ya. Saya suka terpesona lihat warna-warninya Indonesia itu di situ. Nah, jadi itu mendoakan, bukan mendoakan gereja. Makanya nggak dipanggil delegasi gereja, GBI nggak gitu. Gereja, GKKD, HKBP, BKI nggak. Delegasi, karena yang kita pertahankan itu bukan gereja, yang kita pertahankan itu daerah. Itu mendoa syarat seperti itu. Ya, orang-orang kayak gitu ya. Nah, semua itu enggak. Soal di surga juga jangan lupa di surga enggak ada ya. Kapling GBI enggak ada. Kapling GKI enggak ada juga. Enggak ada. Semuanya itu kaplingnya itu hanya Yesus semua ya, berdasarkan tiap orang masing-masing satu-satu, enggak ada kaplingnya itu yang kayak gitu. Jadi semua bersatu padu untuk berdoa pada Tuhan mempertahankan negerinya, mempertahankan daerahnya, mempertahankan orang-orang yang berdosa supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Gitu. Kalau kaum radikal gimana Bu? Ya didoakan supaya mereka bertobat. Bukan didoakan supaya lekas mati, bukan. Supaya mereka dapat kesempatan untuk bertobat, untuk mengenal Yesus, seperti itu. Ya, kayak di Jawa Barat sini banyak ya. Seperti itu mengenal Yesus luar biasa lah ya, itu pengalaman yang luar biasa. Oke, kita lihat lagi di Zakaria 10 ayat 1 itu disebutnya hujan. Hujan apa? Hujan pertobatan. Kita minta hujan pertobatan masuk ke daerah kita. Kalaupun di Kalimantan itu suku Dayak, mereka ngakunya Kristen. Tapi saya lihat masih banyak perdukunan. Ya termasuk yang keren kemarin tuh ya lagi heboh-hebohnya. Suku Dayak merasa tersinggung. Nah, itu langsung Mandau itu jadi trending yang baru nih ya, Mandau. Wah, suku-suku Dayak itu bisa membuat Mandau itu terbang. Bisa dikirim jarak jauh langsung mengenai orang. Wah, itu nggak boleh itu kayak gitu, mana ada sih ya. Di NTT juga seperti itu ya. NTT banyak perdukunan. Saya ke NTT waktu itu ada pendeta cerita, awas di NTT banyak perdukunan. Malah ada gereja setan di situ. Tapi ya saya heran-heran nih NTT kok bisanya ya. Ya awas katanya di situ ada pendetanya itu malah punya ilmu sihir. Nah, gimana sih? Nah, itu si pendeta itu cerita. Saya sih nggak ngalami ya pendeta itu yang cerita sama saya. Coba katanya. Si pendeta orang Bekasi ini bilang, saya diajak sama pendeta yang di NTT itu, ayo kita mancing katanya. Ayo. Udah bawa pancingnya segala, pikirnya mau ke laut. Sampai depan rumah berhenti dia. Depan rumah nggak ada sungai, nggak ada laut. Mancingnya di mana? Di sini katanya. Dah gimana sih? Nih, coba ya. Terus pendetanya itu. Dia mancing. Terus dia mancingnya, cus gitu ya. Terus udah dipancing kayak gini.
Tuh lihat, dia pendeta itu berkali-kali tuh pendeta yang dari NTT. Katanya, nanti mancing lagi. Si pendeta dari Bekasi tuh ngeliatin, weh, heran banget nih kok ada seperti itu. Ikannya mana katanya? Itu katanya di dapur. Dia kok dapur pengen tahu. Jadi setiap kali si pendeta itu mancing, itu ada ikan mencelat ke penggorengan. Terus ada ikan di situ. Serem apa nggak serem coba? Keren apa nggak keren? Itu yang kita hadapi saat ini ya. Kita minta hujan pertobatan untuk kantong-kantong Kristen juga, yang walaupun disebut Kristen, tapi masih banyak perdukunan. Saudara sedih ya, luar biasa ya. Nah, jadi pada waktu kita berdoa syafaat, sesungguhnya kita sedang meneladani siapa coba? Baca dulu Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Siapa? Ia itu. Namanya Yesus. Yesus yang sedang kita teladani. Teladani untuk mengadakan doa syafaat, supaya berdoa syafaat. Dia berdiri di hadapan Bapa untuk membela kita. Nah, kita orang Kristen, biarpun udah Kristen, udah lahir baru, udah jadi pendeta, suka jatuh dalam dosa juga ya. Jangan anggap kita tuh kuat loh, hati-hati. Iblis itu mengintip di depan pintu, justru ingin menjatuhkan para pemimpin. Duh, repot tuh kalau udah kayak gitu. Ya, jadi Yesus perlu membela siapa? Membela kita juga ya, para muridnya. Dia bela, dia Bapa. Kita baca di Yohanes pasal 17 tuh, satu pasal tuh doanya Yesus untuk para murid. Bukan untuk orang yang lain. Untuk murid. Itu doa untuk kita loh. Itu Yohanes 17. Jadi dia berdoa terus menghadap wajah Bapaknya itu untuk membela kita ya. Untuk supaya kita ini bisa benar. Kita benar di hadapan dia. Dia terus. Begitu. Itu Yesus adalah teladan kita. Luar biasa ya Yesus. Tuh. Jadi kita harus meladani dia. Semua yang diajarkan kita itu harus kita teladani. Yesus Kristus. Oke. Kita teruskan sedikit lagi bawahnya ya. Sekarang kita sampai ke definisi dulu ya. Habis ini saya minta maaf nih ya, udah mau batuk-batuk, jadi saya pamit dulu minggu Kamis, bisa kita teruskan lagi. Kita baca dulu definisinya. Doa syafaat yaitu doa yang dinaikkan untuk kepentingan orang lain. Setuju ya? Bukan kepentingan sendiri, ingat ya, doa syafaat itu untuk kepentingan orang lain. Nah, tanggapan cinta kasih atas dorongan Roh Kudus untuk satu kebutuhan yang penting. Jadi, untuk orang lain, dan juga untuk tanggapan cinta kasih atas dorongan Roh Kudus untuk satu kebutuhan yang lain. Misalnya kebutuhan apa nih? Kebutuhan satu daerah yang diancam tsunami. Misalnya, kebutuhan satu daerah yang ada bencana kelaparan. Ada kebutuhan satu daerah yang orangnya di situ kusta semua. Misalnya, itu ada loh satu daerah di sini dulu kita. Saya dulu waktu masih pertama ada di Hargulis itu ada satu daerah yang isinya orang kusta semua, kasihan itu ya. Itu ada apa tuh? Terus kemarin ada di Kalimantan tuh apa, di Banjarmasin atau mana sih kemarin tuh yang ada tabrakan truk truk tronton. Balikpapan. Tabrak. Balikpapan. Balikpapan ya, Balikpapan ya. Balikpapan ada orang pada parkir lampu merah kan. Terus dari belakang tuh ada mobil langsung, wah itu berapa itu material itu. Katanya di situ banyak kecelakaan. Jadi para pendoa itu sudah berdoa di situ tuh. Datang mereka ngasih laporan ya ke jaringan doa ini, ke My Home juga. Kami udah berdoa di situ, doa keliling segala macam supaya Tuhan menolong dan dipatahkan semua itu roh kecelakaan yang ada di situ. Bolak-balik kok kecelakaan di situ terus-menerus. Nah, kita mesti awas nih. Kita kalau jadi pendoa syafaat ini, pendoa ini ngerti daerah mana yang perlu doakan. Nah, misalnya tadi kayak misalnya di
satu daerah, misalnya apa di Kalimantan, kok Injil nggak bisa masuk ke situ ya? Orangnya namanya Kristen, tapi kok nggak bisa diubah-ubah sih? Biarpun apa namanya bawa Injil ke situ, tapi komentar terus ya. Kenapa ya orangnya seperti itu, nggak terbuka? Nah, kita doakan dulu. Kita doakan, kita ikat semua yang membuat mereka seperti itu. Ikat tuh bisa penguasa, bisa itu situs, bisa itu apa patung, bisa seperti itulah. Kita masih tahu sejarah daerah itu sampai kita bisa mendoakan daerah itu. Nanti saya ajarkan juga tentang itu ya, daerah yang seperti itu. Nah, sekarang gimana doa syafaat? Itu tadi dinaikkan sekali lagi ya, untuk kepentingan orang lain, untuk daerah lain, dan seterusnya. Boleh nggak Bu doa buat sendiri? Nah, itu namanya doa untuk diri sendiri, beda. Ini doa syafaat. Makanya kalau buat saya sih ya, saya suka berdoa bersama-sama jaringan doa. Karena kebanyakan di jaringan doa itu mendoakan orang lain. Memang buntutnya kadang-kadang ya, kadang-kadang nggak selalu mendoakan temannya sendiri, temannya sendiri, misalnya satu teman satu grup gitu ya. Doa misalnya jaringan doa regional nih. Kami di Jawa Barat punya kumpul itu kalau malam, saya ikutnya cuma hari Rabu sama kami, sebab Senin saya ngajar juga untuk bekerja segala nggak bisa. Nah, itu nanti ada pendeta atau pendoa semua di situ. Nggak ditanyain juga asalnya ya. Cuma ditanya namanya aja supaya manggilnya benar ya. Nah, nanti kami berdoa di situ. Nanti bisa kadang-kadang mendoakan satu dengan yang lain. Kita doakan satu list di rombongan itu misalnya ada 15 atau 20 orang, kita sebut namanya. Berdoa untuk ini Tuhan, ini, supaya kalau melayani itu benar. Memang harus didoakan. Kalau melayani Tuhan itu harus benar. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau doa buat sendiri, ya doa pribadi. Kalau minta berkat buat pribadi, ya pribadi aja. Tapi kalau doa syafaat, kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk satu kebutuhan yang penting, untuk daerah itu, kayak untuk keluarga besar kita, mungkin keluarga besar belum ikut Yesus, itu yang dibutuhkan oleh mereka, itu kita berdoakan mereka ya. Oke, sampai sini dulu. Saya minta maaf bener nih ya, sudah mulai hilang lagi ini suaranya nih ya. Nanti hari Kamis kita sambung. Oke? Tuhan Yesus memberkati, Man. Kita berdoa dulu, Rik. Oke, saya berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar tentang pendoa syafaat, ya Tuhan, menjadi seorang pendoa syafaat, ya Tuhan, kiranya Kau berikan kami pengertian dan hikmat supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai seorang pendoa syafaat, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Ibu Rebecca juga yang telah mengajar kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Tuhan berkati ya.